Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 4, tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran pertama, kita akan sedikit banyak membahas tentang makanan tradisional. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, dan makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta yang lainnya. Kita perlu mensyukurinya ya, karena kita dapat menikmatinya. Nah, anak-anak, makanan tradisional Indonesia itu membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli dalam membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, kemudian tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Nah, ini adalah teks yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Anak-anak dengarkan, kemudian kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Ada kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, setelah kita baca paragraf pertama, kita dapat menentukan bahwa gagasan pokoknya adalah sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun, sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya merupakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Untuk paragraf kedua, sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Setelah kita membaca paragraf 2, kita menjumpai di kalimat terakhir berupa kesimpulan. Sehingga kita dapat memperoleh bahwa gagasan pokoknya berupa simpulan, yaitu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya berupa gagasan pendukung atau kalimat pendukung. Paragraf ketiga, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Di paragraf ketiga, kita juga sama seperti paragraf kedua, menjumpai kalimat terakhirnya berupa simpulan, sehingga gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Baik anak-anak, aku suka sekali makanan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Enak sekali ya rasanya. Itu makanan tradisional Betawi. Apa ya makanan favorit daerahmu? Apa kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Boleh ya kita menyukai makanan daerah lain. Bagaimana pendapatmu dengan keragamannya makanan khas negeri kita? Nah,
Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antara. Nah, dari 5 makanan khas ini, mana ya yang kira-kira menjadi makanan favorit kalian? Yang mana ya yang sudah anak-anak makan dan yang sudah belum kalian makan? Yang pertama adalah sego jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Sego jamblang merupakan makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Makanan yang kedua adalah nasi pecel. Tentu sudah tidak asing lagi ya. Kalau nasi pecel adalah makanan khas kita dan sering kita makan. Nah, nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Nah, karena kita tinggal di Provinsi Jawa Timur, kita sering sekali ya menjumpai nasi pecel. Kemudian ada lontong sayur. Lontong sayur itu sangat mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Yang keempat ada nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Enak sekali ya. Tapi kita tidak boleh sering-sering untuk makan nasi kerawu ini karena memiliki kadar minyak yang cukup tinggi sehingga kurang baik jika terlalu sering dikonsumsi untuk kesehatan kita. Selanjutnya nasi gudeg. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Nasi gudeg sangat terkenal dari daerah Jawa atau Yogyakarta. Nasi gudeg atau yang sering disebut dengan sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Nasi gudeg ini identik dengan rasa yang agak manis. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa makanan khas Indonesia itu sangat terkenal di dunia? Bahkan ada yang masuk dalam makanan terenak di dunia. Ia adalah rendang dari Padang. Apakah kalian sudah pernah memakannya? Tentu ya, kita sudah memakannya atau mencicipinya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, kita sering menjumpai di sekeliling kita. Ada yang berjualan bakso, ada yang berjualan cilok. Mereka punya bunyi atau membunyikan bunyi-bunyian khas tersendiri. Ada yang kalau bakso yang sering kita jumpai adalah tok tok tok. Nah, itu tanda kalau yang lewat adalah penjual bakso. Nah, kita dapat mengenalinya dari suara yang terdengar oleh telinga kita. Ingatkah kamu bahwa bunyi itu memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Kemarin kita sudah melakukan percobaannya kan? Nah, tahukah kamu sifat-sifat bunyi yang lainnya selain memerlukan media dalam penghantarannya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Anak-anak, perhatikan video percobaan berikut ya. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa bunyi dipantulkan dan diserap atau bunyi mengalami pemantulan dan penyerapan. Perlengkapan yang dibutuhkan: 1. 2 tumpukan buku, piring logam atau seng, piring porselen atau kaca, busa, jam atau arloji, 2 tabung kertas, dan satu lagi papan kayu. Cara kerja percobaan: 1. Susun tumpukan buku sama tinggi dan rata. 2. Susun tabung kertas miring di atas tumpukan buku.
3. Cek detak arloji. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? 4. Masukkan arloji di salah satu tabung kertas. Langkah yang kelima, pasang papan kayu di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi tabung kertas. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Langkah yang keenam, letakkan piring logam di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi kertas, apakah kamu mendengarkan detak arloji? Langkah ketujuh, ganti piring logam dengan piring porselen atau piring kaca. Dengarkan kembali apakah ada detak arloji di salah satu tabung yang lain. Ganti piring porselen dengan busa. Coba dengarkan lagi di salah satu ujung tabung. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Hasil percobaan. Ketika arloji didengarkan langsung di telinga, akan terdengar bunyi arloji yang kencang. Pada bahan pertama, yaitu kayu, ketika didengarkan di salah satu ujung tabung kertas, ternyata detak jam masih terdengar keras. Ketika menggunakan piring seng, detak arloji masih terdengar keras. Ketika menggunakan piring porselen atau kaca, detak arloji masih terdengar keras. Ketika menggunakan busa, detak arloji terdengar sangat lemah. Kesimpulan percobaan. Bunyi yang dihasilkan dari detak arloji akan dipantulkan melalui zat padat yang kerapatannya tinggi, yaitu di sini papan kayu, piring seng, dan piring porselen. Sedangkan ketika menggunakan busa, bunyi dari detak jam, detak arloji hanya sedikit yang terpantulkan. Ini berarti ada bunyi yang terserap ke dalam busa. Maka terbukti bahwa bunyi itu mengalami pemantulan dan penyerapan. Nah, setelah tadi kita memperhatikan percobaan, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika meletakkan piring kaca? Nah, yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika meletakkan piring kaca adalah bunyi terdengar karena gelombang bunyi dipantulkan oleh piring kaca. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Nah, ketika piring diganti dengan gabus yang empuk, yang terjadi adalah suara detakan arloji menjadi tidak terdengar pada tabung yang kedua. Hal ini karena gelombang bunyi diserap oleh gabus yang lembut. Yang ketiga, apa ya yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Gelombang bunyi merambat pada tabung yang pertama. Nah, demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai percobaan. Kesimpulannya, bunyi sebagai gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda yang keras, seperti dalam percobaan tadi, yaitu kayu, ada kaca, dan ada logam. Nah, bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Yang ketiga, bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti tadi ada gabus. Kemudian yang lainnya adalah kapas dan spons.
Nah, demikian anak-anak pembelajaran subtema 3, pembelajaran pertama tema 1, bersyukur atas keberagaman. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.